Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kalian berpikir, kemanakah kita setelah meninggal dari alam dunia? Tentu pasti kalian pernah terlintas demikian di dalam pikiran kalian. Setelah manusia meninggal dari alam dunia, manusia akan berada di alam barzah atau yang biasa dikenal dengan alam kubur, sebelum nantinya ke alam akhirat. Barzah sendiri diartikan sebagai sekat, yaitu sekat antara alam dunia dan alam akhirat. Alam barzah menjadi tempat persinggahan sementara jasad makhluk termasuk manusia sampai dibangkitkannya pada hari kiamat. Di alam kubur manusia akan bertemu, ditanyai, dan diperiksa oleh malaikat munkar dan nakir tentang segala amal perbuatan kita ketika menjalani kehidupan di dunia. Jika selama hidup senantiasa melakukan kebaikan, ia akan mendapat kenikmatan. Sebaliknya, jika selama hidup kita kerap berperilaku buruk, maka akan mendapatkan siksaan yang pedih oleh malaikat munkar dan nakir. Keberadaan alam barzah adalah bagian dari akidah dalam Islam yang harus diyakini oleh setiap umat muslim. Sebab, Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran tentang adanya kehidupan setelah kematian di alam barzah. Salah satunya dalam surat Al-Mu'minun ayat 99-100, yang artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada pemisah sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surah Al-Mu'minun, 99-100. Semua manusia di alam barzah akan dibangkitkan ketika hari kiamat telah tiba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat 46. Kepada mereka diperlihatkan neraka, pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat, dikatakan kepada malaikat, masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surah Ghafir ayat 46. Ketika di alam kubur malaikat munkar dan nakir pun akan mempertanyakan keimanan manusia selama hidup di dunia. Karena itu, keturunan, pangkat martabat, kekayaan dan segala hal duniawi lainnya tidak akan berarti, hanya imanlah yang akan menjawabnya. Lebih lengkapnya, Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nuruz Zalam, menjelaskan, pertanyaan malaikat munkar dan nakir terdiri dari 8 pertanyaan, yaitu, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kiblatmu, siapa saudaramu, siapa imammu, apa pedomanmu, dan apa amal perbuatanmu. Menurut syariat Islam, hanya orang yang beriman saja yang dapat menjawabnya dengan baik. Tuhanku adalah Allah, Islam adalah agamaku, Muhammad adalah nabiku dan dia adalah penutup para nabi. Ka'bah adalah kiblatku, orang-orang mumin adalah saudaraku, Al-Quran adalah imamku, Sunnah adalah pedomanku, dan aku membaca Al-Quran, mengimaninya, dan mempercayai isi yang ada di dalamnya. Sementara bagi mereka yang tidak mendapat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala hanya akan menjawab, aku tidak tahu. Imam Tirmidzi meriwayatkan, apabila seseorang dapat menjawab pertanyaan, malaikat munkar dan nakir akan berkata, tidurlah, sebagaimana tidurnya pengantin baru, tidak ada yang dapat membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya, sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya tersebut. Namun, sebaliknya bagi mereka yang tidak bisa menjawabnya akan dipukul dengan godam dan merasakan azab sampai hari kebangkitan tiba. Tentu keadaan di alam kubur sangatlah jauh berbeda dengan kondisi ketika hidup di dunia. Alam barzah adalah tahap awal untuk melihat dan memetik hasil amal-amal yang sudah ditanam selama hidup di dunia. Alangkah baiknya bila kita bisa mengambil hikmah dan menjadikan ini motivasi untuk meningkatkan bekal amal soleh untuk di akhirat kelak. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat beriman semua. Mari kita bangun channel URC ini dengan klik tombol subscribe, like dan share. Terima kasih sahabat URC, semoga yang sudah menonton channel ini dipermudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin.